Batam TV, inspirasi Kepri. Lima 15 hari setelah tahun 2024, tepatnya 15 Januari kemarin, tarif retribusi parkir di Kota Batam naik. Regulasi kenaikan parkir tersebut berupa peraturan daerah yang telah disahkan oleh DPRD Kota Batam pada akhir tahun 2023 lalu. Sebagai tindak lanjut, Wali Kota Batam mengeluarkan Perwako nomor 1 tahun 2024 sebagai aturan turunan untuk mengatur kenaikan tarif parkir baru tersebut. Kenaikan tarif parkir yang mencapai 100% membuat masyarakat kaget. Tidak sedikit dari mereka menyampaikan keluhan dan keberatan kepada juru parkir yang menjadi ujung tombak pemungut parkir di pinggir jalan. Masyarakat menilai Dinas Perhubungan kurang dalam melakukan sosialisasi. Akhirnya tarif parkir naik. Inilah catatan redaksi episode kali ini. DPRD Kota Batam bersama tim pemerintah Kota Batam terhadap PDRB Kota Batam ini menyepakati tarif itu ada kenaikan hampir 100%. Parkir tepi jalan umum atau retribusi tepi jalan umum ini yang sebelumnya tarif parkir ini untuk kendaraan roda 2 itu adalah 2.000 menjadi 4.000. Yang roda 4, yang roda 2-nya dari 1.000 menjadi 2.000. Parkir tepi jalan umum sudah kita sesuaikan tarif dan sudah kita berlakukan di tanggal 15 Januari. Yang parkirnya seperti ini, mereka nggak bisa untuk parkir seperti paralel ini. Malahan bilang sama saya, oh ini apa ini, susah kita. Jadi ya kita mau kan, kita harus arahkan seperti itu, karena memang peraturan dari pemerintah kan. Jadi pelan-pelan juga nanti mereka apa kan. Seperti itulah. Kenyataannya hari ini belum semua masyarakat itu terinfokan, dan kami maklum itu karena memang waktu sosialisasi yang memang cukup singkat. Mulai hari ini kita sudah melakukan efektif, dan tadi di lapangan memang masih ada masyarakat yang belum terinfokan dan mungkin itu tadinya 1.000 jadi 2.000, roda 4 itu tadinya 2.000 jadi 4.000 berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Empat 15 miliar. Oh, 15 miliar. Nah, itu udah asumsinya ada kenaikan tarif. Sudah kenaikan tarif.
untuk catatan redaksi hari ini, kami mendatangkan narasumber yang pertama, Bapak Nuryanto, Ketua DPRD Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, Bapak Rahmayandi Mulda, beliau adalah pengamat kebijakan publik Unrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, bahwa kenaikan tarif parkir di Batam seperti di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa tanggal 15 Januari sudah mulai diberlakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Namun di antara kita mungkin masih banyak yang tidak tahu bahwa pelaksanaan pengimplementasian dari aturan regulasi kenaikan tarif parkir tersebut yang pertama adalah Perda. Untuk itu kami ingin mengkonfirmasikan pada Cak Nur, Perda yang telah disahkan pada akhir tahun 2023 lalu tentu memiliki perjalanan dari mulai pengusulan hingga sampai pengundangan dan pelaksanaan dari Perda itu sendiri. Kalau boleh tahu Cak Nur, Perda kemarin atas inisiatif DPRD atau usulan dari eksekutif? Dari eksekutif. Waktu itu ketika mengusulkan itu apa alasan mereka sehingga harus dibahas kemudian diundangkan? Pertama memang yang saya ingat ya, ini sebenarnya adalah inisiatif dari pemerintah kota. Ini diawali di tahun 2021 pasca pandemi. Nah, terus kemudian mereka mengajukan permohonan untuk ada revisi Perda pajak retribusi dan pajak dan retribusi di Kota Batam. Dan itu sudah kami bahas, ya, sudah kita sepakati, sudah kita putuskan di dalam paripurna. Namun akhirnya kita laporkan untuk kita teruskan untuk dievaluasi, membutuhkan waktu 1 tahun. Jadi hasil pembahasan Perda yang pertama itu belum terrealisasi. Nah, di tahun 2022 pemerintah kota mengusulkan kembali, gitu ya. Nah, itu alasannya memang ada hal teknis terkait regulasi yang pertama yaitu regulasi perlu ada penyesuaian Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu ya. Nah, terus juga turunannya PP yang mengatur tentang pajak dan retribusi itu, maka sehingga tahun 2022 pemerintah kota mengajukan ke kita dan kita bahas. Setelah bahas di tahun 2023, mungkin di pertengahan itu kita putuskan, terus kemudian biasa teknisnya karena setelah habis kita sepakati, kita paripurnakan, habis itu secara administratif melalui pemerintah Kota Batam dilaporkan untuk dievaluasi oleh gubernur, biasa jadi sampai ke Kementerian Pusat. Lah di akhir kita tunggu di akhir tahun 2023 baru muncul hasil evaluasi. Tapi dari hasil evaluasi tidak ada hal perubahan yang sangat signifikan, tidak ada. Artinya angka-angka yang sudah disepakati itu tidak berubah. Cuman ada satu hal yang hasil rekomendasi dari gubernur, nah di dalam Ranperda yang kita sepakati itu tidak mengatur tentang tarif retribusi di rumah sakit. Lah itu maka kemarin kita bahas kembali terakhir itu disepakati itu. Nah, yang lain secara umum nggak ada perubahan yang sangat signifikan.
Seberapa kuat kajian-kajian yang dilakukan terkait parkir? Nah, ini kalau cerita parkir Mas, memang sebenarnya sejak tahun 2018 sampai di 2023 itu kan kurang lebih mau 5 tahun ya. 5 tahun. Ya, kurang 5 tahun. Kalau dibilang pantas, dari kepantasan setiap peraturan perundangan itu sudah layak untuk direvisi, gitu ya. Nah, termasuk di 2018 itu kan baru ya, itu juga kita masih bertahan 2000. Yang untuk ada kenaikan 2000 untuk mobil, yang 1000 untuk motor. Nah, pertimbangan dan kajian-kajian itu memang pertimbangannya yang pertama, Batam ini termasuk daerah yang tarif parkirnya itu termasuk kecil, Mas, ya kan. Apalagi mengingat, melihat, menimbang dari pembangunan di Kota Batam, khususnya jalan kan cukup Luas. Ya, cukup luas. Nah, terus kemudian maka salah satu pertimbangannya, maka mereka juga menawarkan untuk mereka mengajukan kenaikan 100% itu. Lah, dalam pembahasan teknisnya itu juga tidak serta-merta DPRD menerima, Mas. Gitu. Artinya ada argumen, bahkan laporan dari seluruh tim pansus kami, dan mereka melaporkan ke kami, artinya dengan pertimbangan kenaikan 100% itu juga melalui dengan ada catatan-catatan, kesepakatan-kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sebelum kita masuk ke hal itu, Ketua, daerah mana kemarin yang menjadi rujukan sehingga kita memiliki pola yang pas dengan mereka? Jakarta. Ya, Jakarta, Surabaya. Ya, Jakarta, Surabaya itu pendapatannya besar sekali. Apakah kalau dari awal ini dari Ketua sendiri sudah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Jakarta, di Surabaya sudah kita lakukan di awal-awal ini? Ya. Memang belum. Sebenarnya ini yang menjadi entry point dari pembahasan dari antara pemerintah kota dan DPRD. Intinya DPRD mensepakati kalau itu mau dinaikkan, tapi dengan catatan, yaitu ada perbaikan pola sistem pemungutannya, dan mereka sepakat untuk itu, gitu. Bahkan mereka juga menyampaikan di dalam rapat itu, notulennya juga ada, mereka akan berjanji akan membuat skema pola sistem. Ada beberapa hal yang ditawarkan kepada kami, gitu kan. Nah, dengan pertimbangan itulah, kalau memang ada perubahan, apa itu satu, yang biasanya itu tunai, sekarang jadi non tunai. Nah, mereka merubah dengan non tunai. Jadi masyarakat itu bayar langsung masuk ke kas, ya kan. Nah, dengan apa? Berarti perlu alat, ya kan. Entah alatnya itu teknis lah mereka, ya. Entah mau dipakai barcode kan gitu, pakai kartu, ya monggo teknis ya. Tuh, yang kedua pakai stiker berlangganan. Yang berlangganan. Nah, pertanyaannya dari anggota dewan, perbedaannya untung dan perbedaan dan keuntungan masyarakat stiker dan tidak pakai stiker. Nah, kalau dia pakai stiker berarti dia sekali parkir dia bayar 4.000. Tapi kalau pakai stiker, gitu kan, nah dia bukan bayar kan, nah dia hanya satu stiker dia bisa pakai 1 tahun. Nah, 1 tahun, dan 1 hari boleh parkir 4 sampai 5 kali. 5 tempat di seluruh tempat. Kecuali di tempat parkir khusus, gitu kan. Lah, kalau yang non tunai, gitu kan. Kalau yang non tunai itu kan, yang tunai tentu sekali parkir dia pasti bayar.
Ya kan, kalau satu hari kita parkir sampai 5 kali, 5 kali lah dia bayar. Nah kan gitu kan. Iya. Nah tapi kalau pakai karcis, dia sekali pakai, gitu, dia dalam 1 tahun atau per bulan atau per 6 bulan atau per tahun, dia dalam 1 hari kalau dia pakai stiker, dia bisa 10 kali dia parkir. Nah, oke. Nah, terus yang ketiga itu kerjasama dengan instansi yang lain, dalam ini bisa kepolisian, dengan Samsat. Lah itu pembayarannya dia melalui proses pembayaran pajak tahunan itu. Nah, ini lebih enak, lebih murah. Dibanding setiap kali kita parkir bayar 4.000 dibanding dengan kita stiker. Ini jauh lebih murah. Lah, kan bagus nih. Lah kalau dihitung pendapatannya sangat besar. Kalau dihitung bersih bisa 35 M bersih. Nah, dan tenaga parkir dibayar oleh pemerintah karena ini swakelola, dikelola oleh pemerintah, dan juru parkirnya dibayar UMK. Loh, jos ya? Luar biasa tuh. Ya gini, Ketua, kalau dari apa yang Ketua sampaikan tadi, DPRD meminta beberapa hal yang harus dipenuhi ketika tarif parkir ini naik, otomatis dari Dewan sendiri memiliki gambaran seperti apa sih sebelum perda ini berlaku kondisi perparkiran di Kota Batam itu? Ya kalau selama ini sebelum perda ini berlaku memang 2.000, ya kan, tarifnya 2.000, motor 1.000. Terus pola pungutannya kan sekali parkir dia bayar, ya kan. Nah, dan nilai kebocorannya, ya kan, ini kan rahasia umum. Ya kan? Kadang kalau kita menggunakan jasa parkir kita, kadang kita karcis saja nggak jelas kan? Nggak diminta gitu. juga. Lah kadang nggak kita minta, kadang nggak dikasih kan, kadang nggak ada kan gitu kan. Nah, di sisi yang lain pendapatan kita tuh sangat kecil. Jadi target yang disepakati pemerintah kota sama DPRD itu 15 M setiap tahunnya. Ya. Tetapi belum pernah sampai mencapai 5 M. Nah, apa ini yang mau kita pertahankan? Apa yang menjadi pertimbangan dari DPRD sendiri ketika target tidak tercapai? Kemudian untuk menaikkan pendapatan itu menaikkan tarif parkir. Padahal di situ ada loss pendapatan. Kenapa yang dikejar bukan loss pendapatan itu, Ketua? Loh, kita sudah kalau untuk mengejar, makanya cara untuk menutup, mengejar kebocoran itu sistem, pola, cara pungutannya, ya kan? Nah itulah yang kita tekankan untuk diperbaiki dan itu disiapkan. Sebenarnya permintaan dari pemerintah kota untuk kenaikan tarif ini bukan baru sekarang, Mas. Udah 10 tahun yang lalu sudah minta naik. Dan selama itu kami bertahan untuk tidak mau. Karena kami melihat gitu. Nah terakhir ini juga kita tawarkan sistem apa yang kau tawarkan. Kalau tanpa mereka menjanjikan sistem yang dia tawarkan, saya yakin anggota DPRD tidak ada yang sepakat, tidak ada yang setuju. Karena ada sesuatu sistem yang dia janjikan, ya kan. Lah maka kemudian teman-teman mensepakati dan menyetujui. Gitu. Oke, nah, Ketua. Kita juga menderita juga, Bos. Terasa juga. Kami memahami itu, Ketua. Iya. Kita juga nggak mau. Dan kami beralih ke Pak Ramayandi Mulda. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Ketua tadi terkait pemberlakuan tarif baru karena perda sudah disahkan, perwaku sudah dikeluarkan. Kira-kira pemberlakuan tarif parkir baru yang saat ini sudah dijalankan dari perspektif pengamat bagaimana? Oke, terima kasih Pak. Kalau tadi disampaikan kurangnya sosialisasi, kalau saya lihat kurangnya konsisten. Tidak konsisten pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang terkait dalam menjalankan perda yang sudah
diketuk oleh anggota DPR, itu DPRD. Karena tadi kan sudah ada catatan-catatan boleh naik asalkan ada perbaikan sistem. Tetapi ini sudah kayak seolah dipaksakan kenaikan tarif parkir ini, tetapi perbaikan sistemnya belum jalan. Itu yang menjadi persoalannya. Sehingga di masyarakat terjadi masalah, perdebatan antara tukang parkir dengan Pengguna masyarakat. jasa. Iya, pengguna jasa. Karena kalau kita lihat ini kan parkir ini masuk dalam ranah pelayanan publik. Ya. Kepuasan masyarakat itu harus diutamakan. Kalau masyarakat istilahnya tidak puas, ya punya hak untuk memprotes terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Itu yang menjadi problemnya. Jadi bisa menjadi masalah yang cukup serius ke depannya, karena yaitu tadi tidak adanya konsistensi dari dinas yang terkait dalam perda ini. Kalau dari masa sosialisasi sendiri, kira-kira dari hanya hitungan sebulan sampai 2 bulan, tidak ada. Artinya dari masa sosialisasi itu janggal nggak sih sehingga harus? Iya, ada kejanggalan. Seolah ya perda ini dijalankan dengan apa? Dipaksakan. Ya, dipaksakan. Ya, karena itu tadi ada catatan-catatan yang disampaikan oleh Dewan boleh naik asal dengan catatan. Itu tadi perbaikan sistem melalui baik itu metode pembayaran, kemudian bagaimana lahan parkirnya, bagaimana penataan juru parkirnya. Itu. Tetapi kan ya kita lihat di lapangan sudah beberapa hari yang lalu ya, baik itu dari segi karcis saja belum jelas, belum siap di lapangan. Jadi ya jadi masalah. Jadi ada perdebatan-perdebatan di masyarakat. Idealnya berapa lama masa sosialisasi perda itu hingga sampai dari diundangkan sampai bisa dijalankan? Tergantung kesiapan dari dinas itu sendiri. Apa yang sudah dijanjikan bahwa melakukan ini perbaikan sistem, tapi kalau udah siap udah bisa jalan. Kalau misalnya dalam setahun apa yang sudah dijanjikan udah siap, udah perda itu bisa jalan. Tetapi kan menjadi persoalannya belum ada yang siap. Gitu. Sebenarnya hari ini Ketua dan Pak Ramayandi, saya juga mengundang dari Dinas Perhubungan, cuman sayangnya beliau berhalangan hadir sehingga kita tidak bisa mengkonfirmasikan hal ini langsung. Kalau terkait sosialisasi tadi Ketua, idealnya menurut Dewan sendiri berapa lama? Ya itu sebenarnya setiap peraturan perundang-undangan itu bisa jadi per 6 bulan juga bisa, 1 tahun juga bisa, ya tergantung kebutuhan. Nah kalau saya melihat ini kenapa setelah kita sepakati dan kita hasil dari evaluasi gubernur terus kemudian kita diberlakukan itu, terus kemudian tanggal Januari ini, tanggal 15 itu dimulai, ada hal memang yaitu mengejar ya target gitu. Karena di anggaran APBD di 2024 ya kenaikan dari ini itu sudah masuk hitungan asumsi pendapatan itu gitu. Tapi sebenarnya enggak apa-apa ya sepanjang berbanding lurus dengan persiapan dan kesiapannya, mulai dari pelayanannya. Nah ini tadi saya mendengar dari Pak Mas Rama informasinya, karcis tiketnya itu masih ditarik 4.000, karsisnya masih 2.000. Ini kan hal yang sangat teknis kan. Nah makanya terus kemarin ada saya dapat pengaduan kalau berlangganan, nah kadang juru parkirnya nggak terima, kadang dibeset. Ya, Nah ini mobilnya. Nah ini juga harus, maka dari pihak pemerintah dalam ini Dishub ini juga harus mengedukasi juga. Menyadarkan kepada seluruh juru parkir kita. Saya belum melihat, belum mendengar dari setelah pasca perda ini berlaku pernah atau sudah atau belum gitu seluruh juru parkir diberikan
pemahaman, pendidikan dalam pelayanan, cara, pola, atau ya masukkan lah, ya dididik dulu, diberikan pemahaman, ya minimal, dan termasuk tentang masalah perda ini juga. Ya, lah saya kok belum mendengar, lah makanya jangan sampai itu tadi secara teknis, lah karcisnya masih 2.000, tapi dipungut 4.000. Nah, terus pertanggungjawabannya di mana? Akan jadi masalah. Nah, masyarakat tentu ya aku bayar sesuai dengan karcis dong. Lah ini jangan sampai terjadi lah nanti antara konsumen, pengguna jasa dan para juru parkirnya berselisih, dan nanti juga timbul masalah sosial baru, kan. Nah ini juga harus diantisipasi. Maka dari cerita ini semua, saya berharap persiapan kesehatan itu menjadi penting. Harus memang harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Betul. Nah, tapi Ketua, sepertinya akan lebih menarik lagi di segmen kedua nanti, dan pemirsa jangan kemana-mana, catatan redaksi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia.
Mulai Senin 15 Januari 2024 ini, tarif retribusi parkir di Batam naik 100%. Meskipun tempat parkir banyak yang menggunakan badan jalan, tarif parkir kendaraan sepeda motor menjadi Rp2.000. Sementara kendaraan roda 4 menjadi Rp4.000 dan kendaraan besar seperti truk, minibus, dan trailer menjadi Rp6.000 untuk sekali parkir. Perda yang mengatur tarif retribusi parkir tersebut sebenarnya telah disahkan DPRD dan Pemko Batam pada akhir tahun 2023 lalu. Karena perwako kenaikan tarif lambat keluar, kenaikan tarif baru dijalankan pada pertengahan bulan Januari ini. Dari informasi yang dihimpun redaksi Batam TV, sejumlah persyaratan telah disampaikan DPRD kepada Pemko Batam jika kenaikan tarif parkir dijalankan. Di antaranya memperbaiki sistem perparkiran dengan menggunakan pembayaran non-tunai yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran pendapatan parkir. Namun faktanya pada hari pertama kenaikan tarif parkir, sejumlah juru parkir di Jalan Engku Putri masih menerima pembayaran dengan uang cash. Dari keterangan juru parkir, mereka belum menerima arahan dari Dinas Perhubungan terkait pembayaran non-tunai. Ironisnya, para juru parkir yang mengenakan seragam ini merasa belum mendapat sosialisasi. Lakunya udah minggu kemarin, Bang. Dilaksanakan di lapangan ini baru hari ini sekalian tiketnya dikasih gitu. Kalau contohnya di pelabuhan, di mall kan sudah berlaku dari kemarin-kemarin ya? Berlaku gitu. Oh gitu. Ya kalau keluhan sih nggak ini juga ya Pak ya. Ada juga yang apa namanya mungkin yang nggak tahu gitu kan, yang kaget gitu kan. Oh iya ya gitu. Tapi kita kasih karcis ya Pak, setiap orang parkir. Ya kita kasih. Kita kasih. Pada hari pertama pemberlakuan tarif parkir baru, para juru parkir banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Mereka berharap Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sementara juru parkir lainnya di kawasan Batam Kota menyebut bahwa mereka belum menerapkan tarif baru. Pada Senin pagi, juru parkir ini masih menerapkan tarif lama karena belum menerima karcis baru dari Dinas Perhubungan. Oh, belum berlaku yang baru? Iya, Bang. Belum dapat yang baru? Belum, Bang. Jadi masih tarif lama? Iya, Bang. Masih 2.000 mobil? Iya. Kan hari ini naik? Belum tahu, Bang. Soalnya Bapak lagi pergi, Bang. Mau ngomong. Orang tua. Oh, jadi ini gantiin orang tua? Iya, ganti orang tua ini, Bang. Belum dikasih dari dishub ininya? Belum, Bang. Belum ya? Iya. Soalnya Bapak lagi mau pergi, Bang. Mau ngambil itu ya? Iya, tiket. Mau ngambil tiket yang baru. Ferdino melaporkan dari Batam. Ya, Pak Ramayandi, jadi ada beberapa catatan di situ. Pertama, parkir mulai berlaku, ada kesan tidak siap seperti yang Bapak katakan tadi. Terus ketiga, menggunakan badan jalan. Kalau melihat ini sebenarnya ada pada kesiapan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan yang disampaikan oleh Cak Nur tadi untuk mengejar pendapatan asli daerah. Kira-kira ini pantas tidak menjadikan parkir untuk menaikkan perda, padahal dari banyak sisi pelaksanaan ini belum siap. Kalau secara logisnya ya tidak pantas. Karena ya kalau kita dilihat ya, yang namanya dalam hal pelayanan ini ya harus diperbaiki dulu, harus ada timbal baliknya. Itu kepuasan itu harus lebih diutamakan. Jangan sampai ya masyarakat itu tadi menjadi masalah, jadi keributan di situ. Itu yang perlu jadi catatan khusus bagi pemerintah daerah. Jangan hanya sekedar untuk mengejar pemasukan, tetapi fasilitas pelayanan itu tidak diperbaiki, itu akan menjadi masalah itu. Dan seolah-olah ya hanya memanfaatkan masyarakat itu, menjadi objek itu, dan berdagang dengan masyarakat, menjadikan lahan bisnis masyarakat dibisniskan gitu. Jadi ya kita harus sama-sama dalam hal ini ya, kita pun sebagai masyarakat ya istilahnya harus ada timbal baliknya. Pelayanan yang bagus ya kita puas, ya kita juga puas memberikan apa yang diberikan itu.
Itu yang menjadi catatan bagi pemerintah ya, ibaratnya ya jangan terlalu memaksakan hal-hal yang sifatnya tidak etis lah ini. Bisa nggak sih kalau kebijakan seperti ini lantas ada kelompok masyarakat yang melakukan class action gitu? Bisa, itu bisa jadi masyarakat ya, bisa menuntut pemerintah terkait masalah penerapan tarif parkir ini. Gitu. Bisa melakukan tuntutan, menyampaikan aspirasi kepada DPR, nanti ya DPR akan menindaklanjuti kepada dinas atau pemerintah. Gitu. Kalau yang disampaikan tadi Cak Nur, bahwa masyarakat bisa melakukan class action. Kemudian kalau dari sisi legislatif sendiri, apakah bisa membatalkan produk hukum yang sudah dikeluarkan? Yang pertama, saya sepakat yang disampaikan oleh Mas Rama ya terkait masalah dalam tanda kutip cerita pantas tidak pantas tadi itu. Jadi karena filosofinya retribusi itu adalah pemerintah ya memberikan pelayanan terlebih, rohnya itu pemerintah memberikan pelayanan dulu, ya kan, yang seoptimal mungkin dalam memberikan pelayanan sehingga mencapai nilai maksimal pelayanan itu, baru retribusi berjalan. Rohnya kan itu, gitu filosofinya retribusi itu. Jadi bisa memungut retribusi jika kita pemerintah sudah memberikan pelayanan dan masyarakat merasa puas, gitu ya, senang. Nah, maka dari penerima jasa, nah itu dia memberikan retribusi, kan gitu ya. Lah faktanya kan memang sekarang ini persiapan kesiapan dari pemerintah melalui Disub ini kan dirasa belum siap, gitu kan. Nah maka kalau sehingga retribusi ini jika masyarakatnya belum merasa puas mendapatkan pelayanan itu, lah retribusi ini juga bisa dipertanyakan. Warga juga bisa jadi, nah, karena dia nggak merasa puas, gitu kan. Maka supaya masyarakat ini puas, pengguna jasa parkir bisa puas, maka sarana prasarana dipenuhi, terus mendapatkan pelayanan dari juru parkir yang memang bisa dirasakan keberadaannya juru parkir itu, gitu kan. Nah tadi kita dapat informasi ternyata bahwa setelah kadang kita kadang parkir sendiri gitu ya. Nah terus kemudian waktu mau dibayar, sekarang kan informasinya udah berlaku 4.000 nih. Nah sementara karsisnya masih 2.000. Maka dipertanyakan sama warganya, masyarakatnya. Loh karsisnya 2.000 kok kamu minta 4.000. Mana mau dibayar salah, tidak dibayar ribut. Nah ya kan. Nah inilah yang saya tekankan kepada pihak Disub untuk segala kesempatan dipersiapkan terlebih dahulu. Memang ya perda udah kita sepakati bersama-sama, yaitu dengan nomor 1 tahun 2024 ya tentang pajak dan retribusi itu. Nah dari yang umum mobil dari 2.000 ke 4.000. Yang motor dari 1.000 ke 2.000, ya kan. Nah sementara kita juga ada kesepakatan itu yang udah kami sampaikan tadi. Sebenarnya kalau teknisnya bisa kok di dalam perwakonya itu, ya kan, sambil menunggu persiapan kesiapan teknisnya sesuai yang sudah direncanakan. Dan termasuk ada rencana aksi itu terrealisasi dengan mantap dan siap, itu bisa saja kok Perwako itu memperlakukan, walaupun perdanya itu 4.000, bisa jadi perdanya sementara dibuat, Perwakonya dibuat 2.000, 3.000 bisa kok, sambil menunggu kesiapan kita. Bisa. Artinya menyesuaikan situasi dan kondisi. Bisa, itu kebijakan, itu namanya kearifan. Gitu ya. Kalau menurut pengamat kebijakan publik sendiri, dengan memperlakukan dengan apa yang disampaikan Cak Nur tadi, apakah itu lebih bijak atau justru marwah dari pemerintah sendiri yang terkesan tidak tegas terhadap satu aturan?
Ya kalau dilihat dari segi ininya itu lebih bijak, istilahnya ada kenaikan bertahap dengan ya istilahnya untuk mencapai target ya bertahap dulu. Jangan langsung dipatok dengan harga yang tertinggi tetapi ya fasilitas belum siap gitu. Ya sambil ini ya ada sambil ya sosialisasi juga di situ. Apa istilahnya penyesuaian. Lebih bijak seperti itu. Tapi ini kan menjadi persoalannya ya seolah-olah ya dipaksakan kembali lagi tadi di situ. Oke, Ketua sama Pak Rahma, karena Dinas Perhubungan hari ini batal untuk hadir ke studio untuk catatan dari hari ini sebagai satu bahan bahwa apa yang kita bicarakan ini bukan semata-mata sebuah karangan terkait kesiapan Dinas Perhubungan sendiri. Berikut catatan redaksi. Hari pertama penerapan kenaikan tarif parkir baru, Dinas Perhubungan Kota Batam turun ke beberapa lokasi yang menjadi lahan parkir. Mereka memantau penerapan tarif parkir baru dengan melakukan sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Kepala Unit Pelaksana Tugas Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam, Alexander Banik mengakui jika sosialisasi kenaikan tarif parkir belum terlaksana secara optimal. Ia beralasan jika waktu sosialisasi yang dilakukan sangat singkat. Tarif parkir yang baru, di mana roda 2 itu tadinya 1.000 jadi 2.000, roda 4 itu tadinya 2.000 jadi 4.000 berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan kalau mengenai setoran parkir yang tadi dia bilang, kita akan menyesuaikan karena terutama daerah Greenland ini, karena kita parkir sejajar tidak serong, itu kan mempengaruhi kapasitas, mengurangi kapasitas, sehingga nanti kita menyesuaikan jumlah setorannya dengan kapasitas parkir yang ada. Mungkin itu. Untuk karcis sendiri kan ada beberapa tadi yang dikeluhkan sama pengendara. Kalau itu karcis yang banyak kami yang habis, ya kebetulan baru kami hari ini bagi, karena kenapa saya nggak mau bagi dari kemarin-kemarin, takut disalahgunakan. Karena memang kebijakan kita hari ini baru kita efektif berlaku, mulai hari ini kami bagikan karcis. Memang masih ada kurang, dan karena karcis ini kan kita harus korporasi Dispenda. Tadi saya sudah perintahkan anggota lagi untuk korporasi karcis yang baru, supaya nanti besok kita akan drop lagi yang baru. Dan yang pasti kami himbau ke masyarakat supaya kalau karcis itu pas parkir minta anak karcisnya, karena jukir wajib memberikan karcis itu. Mungkin itu kan. Ada lagi? Dinas Perhubungan meminta agar juru parkir memberikan karcis kepada setiap pengguna jasa parkir. Selain di pinggir jalan, kenaikan tarif parkir di tempat khusus juga telah diterapkan sejak 10 Januari kemarin. Peraturan lain yang berubah terkait parkir diantaranya terkait keluar masuk area layanan parkir atau drop-off. Sebelumnya drop-off berlaku selama 15 menit, namun dalam aturan baru hanya menjadi 5 menit saja. Demikian Bangun Salendra melaporkan dari Batam. Ketua, tadi ada pengakuan dari Disub bahwa mereka memang belum optimal sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi. Tetapi belum optimalnya sosialisasi mereka itu yang menjadi kambing hitam adalah waktu yang terlalu mepet. Bagaimana dari Dewan sendiri menanggapi itu? Ya, makanya itu, karena memang kita tuh ada yang selip gitu dalam perencanaannya itu. Apa sih yang menyebabkan sosialisasi, waktu sosialisasinya ini mepet? Ya ini karena terdorong, diburu, dikejar pendapatan karena di 2024 ya pendapatan parkir dari parkir itu sudah diasumsikan tentang kenaikan tarif itu sejak Januari itu. Nah sebenarnya nggak apa-apa Januari diberlakukan. Ini kan kita ketok paripurna itu kan sudah berapa bulan yang lalu. Kalau waktu kita ketok, terus kemudian persiapan-kesiapannya dilakukan oleh pemerintah dan ini adalah Disub, saya rasa
waktu perintah gubernur perda ini dilaksanakan sudah jalan. Tidak ada masalah. Nah, yang menjadi problem setelah kita hasil pembahasan antara pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam, perda kita sepakati, kita paripurnakan. Nah, lah ini ada waktu yang cukup lama. Lah ini tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk persiapan kesiapan. Dan waktanya hasil dari evaluasi dari gubernur, angka tidak diganggu, tarif tidak diganggu. Nah gitu loh. Artinya kan tidak perlu yang dikhawatirkan, apa yang sudah dirancang, sudah direncanakan, yang sudah ditawarkan waktu dalam pembahasan di Perda, mestinya waktu kita ketok paripurna itu mestinya mereka sudah mempersiapkan. Tidak perlu sampai menunggu hasil evaluasi dari gubernur. Ya itu. Nah, ya akhirnya kan akhir tahun 2023 surat gubernur hasil dari evaluasi kita dikasih hanya waktu ada 3 hari untuk mengevaluasi itu, gitu. Nah itu sosialisasinya hanya berapa hari Pak? Hanya sekitar 15-an hari Pak. Gitu. Ya wajar kalau masyarakat kejut-kejut, kaget-kaget ya wajar lah. Gitu. Lambatnya Dinas Perhubungan dalam hal ini dalam melakukan sosialisasi, persiapan dan lain-lain yang menjadi kendala mereka. Apakah ada kaitannya dengan belum berlakunya anggaran di 2024? Jadi begini Mas, APBD ya APBD 2024 kenapa pemerintah menginstruksikan kepada kami agar 1 bulan sebelum tahun berakhir ya itu APBD harus kita ketok, kan begitu. Lah itu supaya dari APBD di 1 bulan sebelum habis tahun udah kita ketok itu biar cepat dievaluasi sehingga Januari bisa langsung mulai dieksekusi gitu loh, kan waktu itu cukup gitu. Artinya kalau masalah waktu penggunaan anggaran kalau menurut ketua tidak masalah ya? Bisa, nggak ada masalah Pak kalau memang itu dikerjakan sesuai dengan rencananya, kalau punya semangat spiritnya sama begitu. Loh, orang kita aja bisa kok. DPRD juga diinstruksikan 1 bulan sebelum tahun berakhir itu harus APBD harus diselesaikan. Alasannya apa? Agar Januari, Februari semua bisa kita eksekusi langsung. Begitu Pak. Serapan tinggi. Iya. Mau pendapatan, mau belanja bisa dieksekusi mulai Januari, Februari. Itu Pak, itu waktu gitu loh. Dan DPRD udah laksanakan itu. Lah kita kembali kepada parkir ini ya. Nah, bisa ditanya berapa bulan kami ketuk perda pajak dan retribusi? Udah berapa bulan yang lalu Pak? Gitu. Mestinya, ini udah disepakati bersama-sama. Kan mereka juga yang menawarkan, mereka juga yang menjanjikan pola dan sistem itu. Mestinya setelah kita ketok, mereka langsung jalan. Begitu. Bukan baru sekarang, baru mau akan bos. Takut lupa ketua. Kalau ketua tadi masalah anggaran, masalah bukan menjadi masalah. Kalau menurut pengamat sendiri, ini masalah SDM-nya atau masalah anggarannya yang perlu Jadi gini, saya agak lebih ke teoritis dulu dikit terkait masalah kebijakan publik. Jadi kalau kita mau melihat kebijakan ini, hal mutlak yang harus kita lihat itu sumber daya, komunikasi, disposisi, sama struktur birokrasinya. Jadi kalau melihat dari keempat indikator ini, kalau saya lihat lebih kepada persoalan sumber dayanya, gitu. Karena ya tadi kurang gercep, kurang cepat dalam mengambil tindakan. Jadi ya istilahnya kurang kerja keras lah ininya. Selain dari tadi kurangnya sosialisasi, itu, kemudian kurangnya konsistensi terhadap apa yang sudah disepakati oleh di DPRD bahwa dalam hal pelaksanaan kenaikan tarif parkir ini harus dengan syarat yaitu tadi perbaikan sistem, tetapi kan nyatanya tidak gitu. Itu yang menjadi ininya ya,
ini harus dievaluasi di situ, di sumber dayanya. Di sumber daya. Oke, baik itu kita kunci di sumber daya. Sekarang saya balik Ketua. Ketua kemarin menerima rencana aksi terkait optimalisasi retribusi parkir Kota Batam. Kalau disampaikan oleh Pak Rahmayandi tadi masalah sumber dayanya kurang kerja keras, kira-kira dari rencana aksi yang diserahkan pada anggota pimpinan dan anggota DPRD itu, mereka sudah sesuai dengan rencana aksi yang dilakukan atau belum? Rencana aksi yang ditawarkan sama itu kan baru rencana. Iya. Ya kan baru sekarang juga mau dilakukan. Iya kan? Padahal barang ini udah berjalan. Iya kan? Yang diwanti-wanti yang digarisbawahi oleh DPRD Kota Batam adalah boleh itu naik. Ya, dengan catatan sistem pola pemungutan itu yang harus berubah. Jangan seperti ini. Ya gitu. Kenapa? Satu sisi DPRD yang selama ini kita kan udah lama ini ya kita bertahan karena ini kan udah 10 tahun kita mau menaikkan jika ada perubahan sistem. Lah kemarin ditawarkan dengan itu, maka kita oke lah, kita percaya dan kita yakin akan itulah gitu, karena memang di tarif di tempat kita ini termasuk kecil Mas gitu ya. Dan wajar kalau mau kita naikkan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, argumen apa yang disampaikan oleh DPRD. Oke, kita ngikuti Anda naik, tetapi tolong dong persiapan pola sistemnya dirubah supaya apa? Kita nih beban moral loh. Satu sisi kita naikkan tarifnya, ya kan gitu. Satu sisi pendapatan tidak berubah, kan sakit dua kali. Kita menderita melihat masyarakat merasa keberatan. Di satu sisi pendapatan tidak berubah. Pelayanan juga kurang maksimal. Pelayanan kurang maksimal. Kalau kondisi seperti itu, kira-kira Ketua bisa nggak merekomendasikan kenaikan parkir ditunda atau sebelum kalian bisa memenuhi syarat-syarat tadi? Nah, ada di rencana aksi dan di berita acara mereka menawarkan 3 bulan. Nah, kita sambil berjalan kita akan lakukan kesiapan itu. Kalau memang nanti dalam 3 bulan ini pelayanannya tidak bagus, pendapatannya tidak signifikan, mereka siap untuk dievaluasi. Malah justru mereka yang nawarkan dan nantang itu. Nah gitu kan, kalau gitu kasih aku. Nah rencana aksi Anda apa? Sebagai patokan untuk saya instruksikan wakil rakyat untuk mengawasinya itu. Nah gitu. Nah tadi aku baru baca sekilas, ya ini masih dalam tahap proses. Gitu loh. Ya kan, nah, sementara di lapangan sudah jalan gitu. Banyak nggak keluhan dari masyarakat sama Ketua? Ya, kemarin saya WA sama Pak Kadis ini ada keluhan dari masyarakat ya, yang sudah pernah berlangganan ternyata tidak diterima oleh juru parkir. Juru parkirnya marah, kemudian mobilnya dibeset gitu. Ya kan? Satu. Lah terus tadi waktu saya mau ke sini, lah ternyata gitu. Ya, ternyata waktu pengguna parkir mau membayar, ternyata KC-nya masih 2.000, padahal juru parkirnya minta 4.000. Itu kan secara hal teknis administrasi aja belum siap, Bos. Artinya ini temuan-temuan dari Ketua langsung ya? Aku bilang lah, ini juga mudah-mudahan Pak Kadisnya mendengar apa yang saya sampaikan. Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai menimbulkan polemik ya kan di tengah masyarakat kita. Peraturan daerah kan memberikan kepastian. Lah bagaimana bisa memberikan kepastian? Gitu kan? Antara faktanya dan nyatanya tidak sama. KC-nya 2.000, suruh bayar 4.000, Pak. Mana yang betul? Ya kan? Nah itu yang saya khawatirkan itu, sehingga muncul polemik di tengah masyarakat kita. Lalu pada prinsipnya saya bilang, ya dengan kenaikan ini kan kita artinya sudah pasang badan, Bas, gitu, ya kan? Lah siap dicemooh masyarakat. Berharap supaya ada pendapatan daerah meningkat. Nah itu kalau pendapatan daerah kan dikembalikan juga kepada masyarakat. Nah kan gitu. Lain jadi problem kita sudah naikkan pendapatan tidak signifikan, kan
Dosalah kita sama masyarakat. masyarakat. Aku ini wakil rakyat, Bos. Iya. Satu lagi gitu, dari catatan redaksi tadi, yang menjadi poin saya adalah ketika drop off dari 15 menit kemudian pindah ke 5 menit. Kira-kira apakah itu pembahasannya seberapa matang, seberapa kuat argumen dari Dewan sendiri? Aslinya enggak ada. Di pelabuhan di parkir khusus enggak ada itu di seluruh Indonesia. Ada drop off 15 menit, sebenarnya enggak ada. Sekali masuk tuh bayar. Nah itu makanya di Batam itu perdanya itu sangat memanjakan masyarakat, gitu loh, ya kan? Nggak ada di seluruh Indonesia, nggak ada drop off 15 menit, 10 menit, nggak ada, Pak. Tapi karena kemarin kita memang sangat sayang sekali kan. Nah, karena kita juga, kenapa waktu itu kita buat 15 menit gitu kan? Ya karena rasa keberpihakan. Di sisi yang lain kita menuntut kepada masyarakat perbaiki pelayananmu, fasilitasmu ini, kan gitu. Nah sekarang ini fasilitas sudah mulai bagus, makanya yang tadinya 15, ya kan dikurangi jadi 5 menit. Sebenarnya itu nggak ada, Mas, aturan apa tuh, nggak ada. Ini udah nuraninya wakil rakyat. Nah, sebenarnya di mana-mana nggak ada, sekali masuk bayar. Nah ini masih ada 5 menit, nah bisa lah muter sekali. Gitu kan? Nah gitu. Kalau dari Pak Rahmat sendiri, kebiasaan, kalau disampaikan oleh Ketua tadi, kebiasaan masyarakat itu ya, diberikan kemudahan dan di luar daerah tidak ada. Kemudian sekarang timbul dari 15 menit ke 5 menit. Sebenarnya itu tergantung tempatnya itu. Kadang kan utamanya yang online ini, ojek online ataupun Grab itu kan kadang ya ada pesanan nunggu 5 menit atau lebih dari 10 menit bisa jadi ini. Itu tergantung sih sebenarnya, tapi itu sesuatu hal yang sifatnya ya ada keringanan lah kalau dari istilahnya dikasih waktu 5 menit ini ya seperti yang tadi sampaikan ada perlakuan khusus kalau di Batam ini. Kalau di misalnya bandar atau apa pelabuhan itu ya memang ya masuk ya harus bayar. Tapi kalau misalnya kasusnya misalnya online ini nah itu yang agak sedikit jadi masalah di situ. Agak IPA mungkin ya. Iya. Penghasilan mereka berkurang untuk bayar parkir. Dan itu udah berlaku 10 tahun loh, Mas. 10 tahun, iya, Mas. Nah, kenapa waktu itu kami berlakukan itu, kita usulkan itu, karena kami menganggap waktu itu pelayanan, fasilitas memang belum memadai. Sekarang kan jalan-jalan udah lebar-lebar, itu dari mana pembangunannya kan gitu tuh, Mas. Tapi walaupun gitu masih kita ada 5 menit itu, masih bersyukur lah, kan? Oke, Cak Nur, Pak Rahma, kita sudah di penghujung dari catatan redaksi kita hari ini. Sayang sekali sebenarnya pembahasan kita hari ini sangat menarik, tapi waktu juga yang membatasinya. Untuk di akhir segmen ini saya ingin ada closing statement dari Pak Rahmayandi dulu. Terkait masalah kenaikan parkir ini, kita sebagai masyarakat sekaligus jadi akademisi pada dasarnya setuju dengan adanya kenaikan parkir ini. Tetapi yang menjadi catatan itu tadi harus ada perbaikan sistem, perbaikan pelayanan dari pihak yang terkait, utamanya ini dari Dinas Perhubungan dan ya, pemerintah setempat lah Kota Batam. Itu yang menjadi catatan. Jangan sampai ya kita istilahnya ada kenaikan tarif parkir ini tetapi ya kita merasa tidak puas itu. Dan kita ya pengen juga Batam ini pendapatannya meningkat, fasilitasnya meningkat, ada kemajuan. Ya tapi ya harus diimbangi dengan itu tadi kejelasan, transparansi dari anggarannya itu yang menjadi catatan utama ya, menjadi perhatian lah bagi kita semua. Ya kita sebagai masyarakat ya punya hak untuk menyampaikan
hal-hal yang sifatnya masih kita anggap kurang, dan pemerintah juga ya harus peka terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat. Gitu. Cak Nur, monggo silakan. Ya, pertama tentu harus ada perbaikan sistem dengan melengkapi sarana prasarana, termasuk terkait masalah marka. Tandanya parkir jalan umum kan marka-marka itu. Nah, itu kan masih banyak yang belum ada juga. Nah, mana yang boleh parkir, mana yang tidak boleh, itu kan melalui tanda itu dipenuhi. Nah, itu mulai dipenuhi, masalah tempat, diberikan tanda mana yang boleh parkir, mana yang boleh, yang tidak. Nah, terus kemudian dipenuhi juga ya terkait masalah cara, pola, sistem pungutannya supaya meminimalisir kebocoran, gitu ya. Terus juga diedukasi juga, disiapkan juga sumber daya juru parkir kita, ya harus yang ramah, harus yang lembut, ya kan. Terus memang ya harus ya memang yang sudah ahli, jangan sampai mengatur mundur-mundur, nggak nyambut ya gitu ya. Artinya ditingkatkan itu, nah terus enggak disosialisasikan, kan gitu kan, dan dipenuhi itu apa yang dijanjikan. Ya kesimpulannya yaitu berikan yang terbaik dengan memenuhi sarana prasarana, fasilitas dan pelayanan yang lebih baik, gitu ya. Nah, untuk supaya kecil kebocorannya, gunakan sistem. Nah, yang tunai menjadi non tunai, gitu ya. Nah, polanya yang tadi udah kami sampaikan tadi. Ya artinya selamat bekerja, dan sosialisasinya juga harus terus yang berketerusan dan berkelanjutan sehingga optimal kinerja kita, sehingga mencapai maksimal hasilnya, gitu kan. Nanti kerjanya optimal, hasilnya maksimal, harapan kita kan gitu kan. Nah ini kerjanya tidak optimal, berharap hasilnya maksimal, mana bisa, nggak bisa, gitu ya. Kesimpulan itu ya. Oke, terima kasih Cak Nur, Ketua DPRD Kota Batam, dan Pak Rahmayandi Mulda, pengamat kebijakan publik dari Undika. Terima kasih atas kehadiran di catatan redaksi. Dan pemirsa, demikian tadi catatan redaksi episode kali ini. Kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.